Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kuliah di UT. Apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, itu nanti kita akan bahas. Untuk awal ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena ada ungkapan tak kenal sama kata sayang. Jadi nanti ketika tidak kenal dengan saya, materinya nggak bisa masuk. Oke, nama saya itu Ivi Yusika MPD, lahir di Lahat pada 15 Oktober 1980. Saya bekerja di SMA Negeri 4 Lahat. Untuk nomor HP, handphone ya, itu bisa dilihat di slide-nya. Kemudian email juga ada di sana. Kalau ada yang butuh ngirim sesuatu, ngirim materi, pertanyaan apapun itu boleh di lewat email saya. Kemudian saya itu bergabung di Universitas Terbuka dari 2011 sampai dengan sekarang. Oke, lanjut kita ya. Masuk pada materi kita. Seperti yang di awal tadi sudah saya katakan, di UT itu harus punya rencana ketika kita mau selesai tepat waktu. PKBJJ itu adalah suatu pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Apalagi di tengah pandemi ini kita itu belajarnya secara daring. Jadi supaya kegiatan belajar kita itu terkontrol, kemudian materi yang nanti disampaikan oleh tutornya atau dosennya itu bisa kita pahami, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi tujuan dari kegiatan PKBJJ ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di UT. Nah, jadi tanyakan kepada diri adik-adik semuanya, sudahkah saya membuat rencana belajar? Karena untuk rencana ini sangat diperlukan pada saat perkuliahan nanti. Kalau kita tidak punya perencanaan pada kuliah nanti ya, itu sangat tidak baik. Dan itu akan berpengaruh pada akhir nanti, apakah kita bisa selesai tepat waktu atau tidak. Oke, sekarang kita akan menanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Sudahkah Anda membuat rencana? Nah, itu tanyakan kepada diri Anda sendiri. Karena apa? Di Universitas Terbuka di UT itu biasanya mahasiswa itu tidak hanya fokus pada perkuliahannya saja. Banyak sekali hal-hal yang harus mereka kerjakan selain kuliah. Nah, akan tetapi mereka harus fokus, dan kuliah di UT itu kita harus memiliki strategi yang kita harus persiapkan dari awal. Jadi hal penting yang perlu Anda ketahui pada PKBJJ ini itu adalah kita bagaimana kuliah di UT, kita harus tahu. Kemudian belajar mandiri sebagai cara terbaik di kuliah di UT. Kemudian yang akan kita bahas juga itu adalah ingin sukses kuliah di UT, itu nanti juga akan kita bahas. Kemudian yang keempat itu ayo kita berlatih membuat sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita akan jawab yang pertama. Bagaimana kuliah di UT? Nah, kuliah di UT itu yang pertama, antara dosen dan mahasiswanya tidak pada satu ruang atau lokasi yang sama. Sebagaimana perguruan tinggi tatap muka lainnya. Itu ya. Jadi di UT itu karena dilakukannya secara daring, jadi antara mahasiswa dan dosen itu tidak selalu bertatap muka secara langsung. Kemudian
kuliah di UT itu juga antara mahasiswa, dosen, tutor, atau sumber belajar itu selalu harus berkomunikasi, karena disitulah nanti akan terjadi yang namanya timbal balik proses pembelajaran materi apa yang akan dibahas. Jadi jangan sampai adik-adik semuanya nanti itu malas berkomunikasi dengan tutornya, dosen, atau apapun itu yang dijadikan sebagai sumber belajar. Itu ya. Di UT juga itu komunikasi langsung jika mahasiswa bertemu tutor pada saat tutorial, atau mahasiswa bertemu dengan dosen pada saat telekonferensi. Namun, waktu dan tempat harus diatur dan itu biasanya sangat terbatas. Jadi, tatap muka dengan dosen, itu berkomunikasi dengan dosen itu ada. Cuman waktunya itu lebih sedikit dibandingkan dengan kita kuliah di perguruan tinggi yang memang mereka tatap muka. Kalau di UT itu tidak. Itu ya. Lanjut. Di UT itu juga ada yang namanya komunikasi tidak langsung, dapat dilakukan dengan berbagai modus sistem. Karena di situ ada layanan bantuan belajar seperti Tuton, yaitu tutorial online atau webinar. Nah, kalau yang Tuton ini atau webinar itu memang benar-benar komunikasinya secara tidak langsung, karena dia melalui media ya, dia melalui media, tidak datang kemudian kita tatap muka dengan tutornya, tidak. Jadi komunikasi tidak langsung dan komunikasinya itu dilakukan dengan media atau alat ya. Oke, adik-adik mahasiswa semuanya, selanjutnya itu bagaimana sih proses belajar mahasiswa UT? Pertama, ketika adik-adik semuanya sudah melakukan registrasi, nanti bisa membeli atau memperoleh bahan ajar. Tapi langkah awal jangan lupa harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga itu melakukan kegiatan belajar mandiri. Nah, ini yang menjadi ciri khas ya dari mahasiswa UT itu mampu belajar secara mandiri. Karena skala tatap muka antara tutor, dosen, dan mahasiswa itu sangat terbatas waktunya. Kemudian langkah keempat itu nanti ada yang namanya tutorial. Nah, untuk tutorial ini tergantung nanti mahasiswa itu milihnya apa. Kalau dia misalnya memilih kuliah online, berarti benar-benar dia kuliah secara online melalui media yang sudah ditetapkan oleh UT. Nanti webnya itu yang bagaimana masuknya di kelas mana itu sudah diatur oleh UT ya. Nah, untuk tatap muka, tutorial tatap muka ini biasanya ya dilakukan di tempat tertentu yang skala pertemuannya itu 8 kali. 8 kali artinya 2 bulan. Nah, di situ nanti proses belajar akan berlangsung. Di situ tutor ketemu dengan mahasiswa, kemudian berada di dalam kelas akan membahas materi. Kalau yang online seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu benar-benar kuliah secara online melalui media. Kemudian yang kelima, setelah kita melakukan tatap muka, membahas materi pada waktu yang telah ditentukan, di UT itu setiap akhir semester ada yang namanya ujian. Nah, pada saat ujian ini ya, mahasiswa benar-benar dituntut untuk bisa menjawab soal-soal yang sudah dibuat oleh UT. Nah, jangan lupa ini nanti ada persentasenya. Untuk nilai di tatap muka itu mempengaruhi ketika pada saat ujian kita mampu
menjawab soal itu minimal 30% dari jumlah soal. Jadi jangan dianggap sepele ujian akhir. Nilai tutorial itu akan berlaku ketika pada saat ujian ini ada kita harus 30% benar menjawab soal ya, soal dari jumlah soal 30%. Nah, setelah kita melakukan ujian, selang beberapa waktu nanti kita akan menerima hasil ujian. Nah, itu yang mengeluarkan juga UT yang bersangkutan. Tergantung UPBWJ-nya di mana. Nah, itu nanti akan keluar serentak ya dari pusat. Oke, lanjut kita di UT. Belajar mandiri seperti tadi ya, menjadi ciri khas. Yang menjadi ciri khas di UT itu adalah belajar mandiri. Karena belajar mandiri adalah cara terbaik kuliah di UT. Jadi proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus berdasarkan inisiatif. Apa inisiatif? Itu artinya ide. Kita harus punya ide. Kita harus punya ide bagaimana sih nanti pada saat perkuliahan kita mampu memahami semua materi yang ada di dalam modul. Ya, karena modulnya biasanya ada beberapa, akan tetapi waktunya sangat sedikit. Jadi kita harus punya inisiatif, harus punya ide. Nah, kemudian setelah kita punya ide, itu harus prakarsa. Apa? Kita harus memiliki tindakan untuk mewujudkan ide yang sudah kita pikirkan itu tadi ya, untuk memahami materi ataupun modul yang sudah diberikan dari UT, bahan ajarnya. Kemudian kita juga harus memotivasi diri kita sendiri untuk tetap semangat belajar. Kan secara mandiri, jadi kita juga harus memotivasi diri kita sendiri. Kemudian setelah memotivasi, kita harus membuat pengaturan diri kita sendiri. Kapan sih saya belajar? Kapan saya harus kerja? Kapan saya harus bersosialisasi dengan masyarakat? Nah, itu harus benar-benar diatur supaya nanti kita kuliahnya lancar dan bisa selesai tepat waktu. Oke, lanjut kita adik-adik semuanya. Jadi di UT itu harus kita sebagai mahasiswa itu harus memahami, harus menguasai apa saja sih keterampilan belajar mandiri itu. Nah, pertama itu kita harus melakukan yang namanya kegiatan membaca. Setiap orang itu bisa membaca, tapi apakah membaca yang mereka lakukan itu sudah efektif? Kalau belum efektif, berarti kita harus merubah polanya. Bagaimana sih membaca efektif? Membaca, tapi kita harus paham, dan itu harus ada trik-triknya, trik-trik bagaimana kita membaca itu secara efektif. Sekali membaca misalnya kita langsung dapat makna atau maksud dari apa yang kita baca. Kemudian kita juga setelah membaca itu merekam ya, merekam hasil belajar. Merekam ini dengan cara apa? Dengan cara membuat ya garis-garis besar apa yang sudah kita baca dari modul materi perkuliahan yang akan kita bahas. Nah, kemudian setelah merekam hasil belajar, kita harus menemukan dan mengolah informasi. Jadi, setelah kita merekam, menemukan ya, harus kita olah. Ini maunya apa sih? Ini maksudnya seperti apa? Kemudian kita hubungkan dengan konteks yang ada pada materi yang akan kita bahas. Nah, kemudian selanjutnya itu kita juga harus membangun relasi virtual. Apa relasi virtual? Artinya kita harus punya teman ya, punya teman untuk saling berbagi, saling membahas materi, untuk sharing supaya materi yang kita baca itu bisa lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita harus mengerjakan tugas.
yang diberikan oleh tutor. Kemudian setelah yang terakhir itu kita akan melakukan ujian. Ya, ujian ini nanti akan ada ujian pada saat tatap muka, itu yang diberi soal-soal yang kuis, soal-soal kuis yang akan diberikan oleh tutor pada pertemuan ketiga, 5 dan 7. Kemudian ada juga yang namanya ujian akhir semester, itu akan dilakukan serentak ya, serentak di seluruh yang ada dimanapun itu akan melakukannya serentak dilakukan serentak. Kemudian setelah ada tugas, ada ujian, itu kita harus bisa yang namanya menyelesaikan masalah. Itu ya ciri-ciri keterampilan mandiri, itu harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir itu mengelola kegiatan belajar. Jadi dari membaca sampai mengelola itu semuanya satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika kita sudah menguasai ketujuh aspek ini ya, kita akan berhasil yang namanya melakukan perkuliahan, dan mudah-mudahan di akhir nanti kita akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian tadi ada di awal ya, bagaimana sih kiat ingin sukses kuliah di UT atau kuliahnya berhasil atau selesai tepat waktu. Nah, ini ada triknya, ada tipsnya. Pertama, pahami tentang belajar jarak jauh. Jadi belajar jarak jauh itu yang seperti kita bahas di awal, tidak tatap muka secara langsung, tapi kita belajarnya itu melalui media pembelajaran yang sudah diatur oleh UT, pengelolanya. Kemudian kita yang kedua ya, trik yang kedua itu harus mengubah kebiasaan dan budaya belajar yang tidak efektif. Nah, yang tidak efektif itu harus ditinggalkan karena itu akan buang-buang waktu dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian trik yang ketiga itu pandai dalam mengelola waktu. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk beribadah, keluarga, dan bersosialisasi. Nah, itu kita harus kelola. Kapan harus belajar, kapan harus bekerja, kapan harus beribadah, kapan harus kumpul dengan orang-orang sekitar dan keluarga. Kemudian yang keempat, memiliki tanggungan dalam memecahkan masalah. Yang kelima, mempelajari secara cermat katalog. Nah, di UT itu kan kuliahnya jarak jauh. Nah, di laman UT itu sudah tersedia semuanya yang namanya modul, ada katalog, ada apa. Nah, itu dipelajari semua. Kemudian yang keenam itu kita merancang jadwal belajar sesuai dengan waktu yang dimiliki. Jadi selama kita kuliah itu benar-benar kita harus memanajemen waktu kita. Jadi waktu itu jangan dibuang sia-sia. Yang ketujuh, kita harus memiliki komitmen dan disiplin terhadap jadwal belajar yang telah kita susun. Ya, yang kedelapan, harus memiliki keterampilan belajar mandiri. Oke, lanjut kita ya. Kita akan belajar ya, belajar bagaimana sih berlatih membuat rencana belajar. Jadi yang pertama, ketika kita akan membuat rencana belajar, itu tetapkan tujuan kuliah. Jadi tujuan kuliah kita itu apa? Fokus ke tujuan, esensial, dan bermakna. Nah, itu dibuat. Yang merekam itu tadi ya, yang bagian rekam. Artinya kita tulis, apa sih tujuan kuliah kita? Apa sih materi yang esensial dari materi yang akan kita bahas? Kemudian
Langkah kedua dalam membuat rencana belajar itu adalah jangka waktu studi atau berapa lama saya ini kuliah di universitas terbuka ini, harus selesai berapa tahun. Nah, itu harus benar-benar dirancang, direncanakan. Jangan sampai lewat waktunya kita belum bisa wisuda atau belum selesai ya. Kemudian langkah ketiga itu level capaian. Nah, level capaian di sini itu adalah nilai. Nilai ya, itu adalah nilai atau kompetensi yang ingin diraih. Jadi jangan berpikir, oh saya yang penting lulus. Nah, kalau yang penting lulus nanti akumulasi nilainya, indeks prestasinya itu nanti tidak bisa digunakan oleh adik-adik semua kalau misalnya mau melamar pekerjaan. Kenapa? Karena nilainya itu tidak memenuhi standar. Jadi buatlah level capaian. Oh, saya itu kuliah di UT minimal harus memiliki IPK-nya 3. Nah, seperti itu ya. Itu namanya kita punya rencana belajar. Oke, lanjut. Kalau tadi kita sudah membuat langkah ya, bagaimana membuat rencana belajar, sekarang kita akan membuat rencana jadwal belajar. Kalau tadi kan rencana belajar, nah sekarang itu kita harus membuat jadwal belajar. Jadi jadwal itu harus kita susun benar-benar selektif, benar-benar sistematika. Tadi di awal sudah saya katakan kita harus menyusun tujuan dan target belajar. Nah, itu harus ada. Apa sih tujuan dan apa sih target belajar saya pada mata kuliah ini? Itu harus ada dan itu harus dijadwalkan. Kemudian, tetapkan mata kuliah yang diregistrasi atau mengikuti paket arahan kurikulum SIPAS atau menetapkan sendiri. Nah, nanti pada saat registrasi, kalau di UT itu kan biasanya ada yang SIPAS atau menetapkan sendiri. Cuman biasanya kalau semuanya terpenuhi itu biasanya kita bisa mengikuti SIPAS. Nah, ikuti itu, tetapkan mata kuliah yang akan kita ambil. Kemudian yang ketiga itu tetapkan waktu belajar. Realistik, tidak ambisius, tapi terlaksana. Ya, jadi belajarnya santai, tapi target yang kita sudah buat itu harus tercapai. Kemudian kita membuat rancangan belajar per semester dan mingguan, simpan dalam kalendernya. Google Calendar boleh, di handphone juga boleh ya, tapi bagusnya itu disimpan di Google Calendar di handphone karena mudah dibuka. HP itu kan kita bawa kemana-mana. Itu ya. Selanjutnya mahasiswa harus menetapkan strategi belajar yang sesuai dengan terapan pemahaman hasil belajar seperti di awal tadi, yaitu membuat rangkuman atau resume. Jadi kita pada saat membaca modul itu sambil membuat rangkuman. Nah, nanti untuk mengulang-ulang materi, rangkuman itu saja yang kita baca. Selanjutnya itu kita melakukan refleksi. Kita renungkan. Apa yang sudah saya rencanakan ini sesuai tidak? Apa yang sudah saya lakukan sesuai tidak dengan rencana yang sudah saya susun? Itu ya, artinya kita merefleksi diri kita, melihat ke belakang. Apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana? Jadi itu ya. Ketika pada saat refleksi kita masih menemukan beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan rencana belajar kita, kita cari solusinya. Mungkin mahasiswa, adik-adik semuanya itu ada beberapa kendala, ada beberapa kesulitan yang dihadapi ketika belajar atau proses belajar, proses tatap muka di UT itu. Nah, itu dicari solusinya supaya nanti ke depannya itu menjadi lebih baik, gitu ya.
Selanjutnya itu kita membuat ya, memberikan imbalan. Berikan imbalan bagi diri sendiri untuk capaian target belajar tersebut. Misalnya seperti ini. Ketika saya berhasil ya memenuhi target apa yang sudah saya rencanakan, maka saya akan memberikan reward kepada diri saya. Misalnya, setelah ini saya mau jalan-jalan. Atau setelah ini saya harus apa? Supaya itu memotivasi kita untuk lebih giat belajarnya, sehingga target yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai. Kemudian selanjutnya itu temukan kecepatan dan gaya belajar sendiri. Nah, manusia itu kan unik, punya yang namanya kemampuan yang berbeda dari orang lain. Mungkin cara belajar si A dengan si B itu berbeda dengan si C. Jadi temukan itu. Bagaimana sih cara belajar saya itu yang baik? Jadi terapkan itu nanti untuk menunjang pencapaian target yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya itu sigap ya. Sigap menyelesaikan gangguan dan kesulitan dalam belajar. Nah, ini yang banyak sekali kita temui di kegiatan kita sehari-hari pada saat proses belajar itu. Banyaknya gangguan dari teman, ya, gangguan dari sekeliling, mungkin gangguan dari keluarganya juga. Nah, kesulitan-kesulitan dalam belajar itu harus kita minimalisasi, harus kita cari solusinya. Kita harus mengesampingkan gangguan itu supaya target yang sudah kita buat itu bisa tercapai. Kemudian selanjutnya itu membangun kepercayaan diri lebih baik daripada menyalahkan diri terus-menerus. Jadi ya, kita sudah melakukan refleksi, ternyata penyerapan materi yang saya dapat itu misalnya hanya 50%. Cari apa penyebabnya. Jangan hanya misalnya menyalahkan diri saja, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kita mencari solusinya supaya diri kita itu menjadi lebih percaya diri. Oke, sampai di sini materi kita untuk pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Apabila adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan, disilakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, silakan. Ya, baiklah. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bisa jadi bekal ya. Jadi bekal mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di universitas terbuka dan nanti bisa lancar pada saat perkuliahannya dan bisa selesai tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.